Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk materi buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi, siapa di antara kamu yang sudah paham, nak? Silakan dijawab. Oke, jawaban kamu sudah bisa. Miss akan berikan nilai tambahan bagi kamu ya, nak. Oke, kita akan masuk buku fiksi. Contohnya, Surat Kecil untuk Tuhan. Yang kedua, Malin Kundang, Cerita Rakyat Sumatera Barat. Oke, buku non-fiksi. Pengertian buku non-fiksi yaitu cerita buatan. Yang kedua, bersifat imajinatif atau dunia ayalan. Yang ketiga, bahasanya kiasan atau tidak mengandung makna yang sebenarnya atau bisa dimengerti. Contohnya buku fiksi itu novel, cerpen, roman, puisi, dan berbagai macam lainnya. Oke, nak paham di sini? Oke, unsur-unsur buku fiksi yang pertama, cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku, misalnya buku Perahu Kertas atau buku Gadis Kecil Berkaleng Kecil Negara Australia. Kemudian rincian subbab bukunya dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima bebas. Kemudian judul subbab bukunya, misalnya judulnya ada pertemuan, ada kisah, ada terluka. Kemudian bahasanya mudah dimengerti atau tidak. Kemudian tokoh dan penokohan, tokohnya nak, siapa-siapa aja nama tokohnya, misalnya Andi, karakternya baik, sopan. Ferdinand, karakternya berbohong, jahat, bebas. Kemudian alurnya, jalan ceritanya, nah apakah alur maju kah atau alur mundur kah, bebas. Oke. Selanjutnya temanya mengenai apa, nak? Bisa tema percintaan, tema pendidikan. Oke, paham di sini? You understand? Oke, buku non fiksi, diksi dan gaya bahasa. Jadi nak, buku non fiksi itu tidak berdasarkan dunia hayalan, nak, berdasarkan data. Jadi diksi atau gaya bahasa, diksi itu adalah pilihan kata. Kamu cari bukunya, nak, buku non fiksi. Yang kedua, rangkuman biologi. Oke, kita masuk buku non fiksi. Pengertian buku non fiksi pertama berdasarkan data. Datanya jelas, nak. Yang kedua, informatif, berisi informasi kepada pembaca. Yang ketiga, bahasanya lugas, masuk akal. Contoh buku non fiksi, buku jurnal, skripsi, karya ilmiah, opini, artikel, esai, dan lainnya. Oke, unsur buku non fiksi. Yang pertama, cover bukunya, nak. Yang kedua, rincian subbab bukunya. Yang ketiga, judul subbab bukunya. Yang keempat, isi bukunya. Yang kelima, cara penyajian bukunya. Yang keenam, bahasa. Oke. Di sini, nak, ada contoh peta konsep. Ciri kebahasaannya, apa saja bahasanya, nak, mudah dimengerti. Yang kedua, sinopsisnya, ringkasan ceritanya. Yang ketiga, unsur intrinsiknya, dari temanya, sudut pandangnya, alurnya, amanat, dan yang lainnya. Baru menyusun teks cerita fabel. Cerita fabel itu berisi tentang cerita binatang. Kemudian pengertiannya, nak, kalau kamu ingin menjelaskan mengenai novel, kamu buatlah pengertian novel, ciri-ciri novel, klasik, modern, sesuai dengan versi kamu. Selanjutnya strukturnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Oke. Kemudian kalau kamu membuat contoh garis alur, nak, atau alur cerita atau jalan cerita, dari pengenalan ceritanya, nak, ceritanya mengenai kisah asmara. Baru penanggalan peristiwanya apa saja yang terjadi, apakah dia terjatuh ataukah dia terluka, kemudian terjadinya konflik, masalahnya tentang apa, tentang kisah asmara dua orang yang sedang berkenalan, bebas. Selanjutnya penyelesaian konfliknya, masalahnya apa saja yang kamu tawarkan, nak, misalnya supaya mereka bahagia, supaya mereka tidak berkelahi. Solusinya lah, nak, dari kamu. Kemudian penutup ceritanya, endingnya apa, nak? Endingnya bahagia kah atau sedih kah atau terluka, bebas. Oke.
Kamu sudah tahu nak apa pengertian peta konsep? Peta konsep menurut Martin dalam Trianto 2010 halaman 158, peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Oke, kita masuk langkah-langkah menyusun peta konsep menurut Arendt 1997 halaman 258 sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pokok yang melingkupi sejumlah konsep atau memilih suatu bahan bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama atau menentukan konsep-konsep yang relevan. Yang ketiga, tempatkan ide utama di tengah atau di puncak atau mengelompokkan atau mengurutkan konsep-konsep dari yang paling inklusif dan yang paling tidak inklusif. Selanjutnya, kelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama atau menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan. Konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di bagian tersebut. Oke, di sini ada contohnya nak. Bebas kamu nak memilih yang mana. Perahu kertas. Kamu bisa menganalisis mengenai perahu kertas, buat sinopsisnya, unsur intrinsiknya nak. Kemudian diksi dan gaya bahasa, pengarangnya Gorskera. Oke, PR kamu buat di buku latihan. Tadi PR kamu buat sinopsis perahu kertas. Selanjutnya yang kedua, latihan pertama. Bawalah buku novel atau fiksi yang kalian baca. Fotokan nak novel yang akan kamu analisis. Yang kedua, carilah unsur-unsur yang terdapat dalam novel tersebut, unsur intrinsiknya. Dari temanya, sudut pandangnya, gaya bahasanya, amanatnya, dan yang lain. Oke, yang ketiga, buatlah sinopsis atau rangkuman. Buatlah sinopsis atau rangkaian ceritanya nak. Yang keempat, terjemahkan bentuk pemetaan tersebut dalam bentuk uraian atau paragraf-paragraf. Buat gagasan utama ya. Gagasan utama berada di awal paragraf. Kemudian gagasan penjelas, kesimpulan dan sarannya. Oke, selanjutnya kamu buat buku non-fiksi. Kamu fotokan buku non-fiksi yang akan kamu analisis. Yang kedua, carilah unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi yang ada. Kemudian buatlah sinopsisnya, ringkasan buku non-fiksi yang akan kamu analisis. Yang keempat, buatlah pemetaan dari uraian-uraian, gagasan utama dan gagasan penjelasannya. Oke, kerjakan di buku latihan. Kirim ke Telegram pribadi Miss Minarti Manalo. Oke, thank you. Tetap memakai masker jika ada keperluan mendadak. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.